Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'd. Pertama-tama ahlan wa sahlan kepada senior sekaligus guru saya Ustaz ya. Ustaz ya. Dulu awal perjumpaan mesra saya sama beliau ini ketika ada acara debat-debat, makanya dari sana jadi saling kenal dengan beliau dan banyak dapat ilmu dari beliau. Mungkin bisa jadi sedikit kebanggaan bagi kami yang Nahdlatul Wathon, yaitu Syekh Zainuddin ini. Beliau meninggalkan salah satunya adalah Hizib Nahdlatul Wathon ini. Beliau rangkai sendiri, kumpulkan dari doa-doa para aulia, dan di Lombok ini dibaca setiap minggu saudara. Setiap malam Senin, tempat lain ada yang dibaca malam Jumat, setiap minggu tanpa henti-henti, bahkan sampai yang mungkin kesannya kalau saudara kita yang Muhammadiyah menganggapnya gimana gitu, kalau orang nikah ini dipakai sebagai mahar, kayaknya nggak sah itu kalau nggak pakai hizib gitu, kayaknya gitu, saking apa istilahnya zauknya, mungkin cinta kepada Nahdlatul Wathon itu. Bahkan ada di kampung dulu ada, kalau kita di Lombok itu ada orang Inuh yang mungkin nggak terlalu paham, ada yang nggak terlalu paham, dia nggak suka ketika kita membaca hizib Nahdlatul Wathon. Bahkan ada di kampung itu keluarga, ketika kita baca doa hizib Nahdlatul Baligh Maqasidana Al-Busairi itu, jadi kalau di Lombok itu mako itu tembakau, jadi bahasa Lomboknya tembakau gitu. Jadi balik itu balik gitu kan. Ini ngapain balik tembakau malam-malam gitu kan. Dan sering kali ngejeknya gitu kan, tajam sekali ngejeknya kan. Ngapain balik tembakau malam-malam itu. Dan lama-kelamaan dia itu sakit, kayak pincang, nggak bisa jalan. Dan karena istrinya itu ada hubungan keluarga dengan yang NW lah gitu, jadi pas kita hizib itu air ditaruhin gitu ya, ditaruhin, dan itu dipakai minum, diobatin, dan dia sehat gitu. Dari sana dia nggak pernah lagi untuk apa namanya mencela, mungkin kayak gitu, saking anunya lah ya. Dan alhamdulillah ketika masih sanawiyah, semua karya taklif beliau alhamdulillah sudah dapat ijazah langsung dari beliau ketika masih di pondok. Alfia, Matan Jurumiyah, semua karya-karya beliau. Alhamdulillah, itu yang kebanggaan saya yang duluan hidup nih Ustaz. Yang duluan ya. Kalau teman-teman yang lain agak belakangan dia kan, agak belakangan. Dan beliau termasuk subhanallah lah jadi inspirator. Tapi bagaimanapun NU tetap kakak gitu kan, tetap kakak, nggak bisa NU jadi kakak NU, tetap jadi seorang adik, tetap harus min hakil muslim apa itu, menghormati laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqqa kabirina itu. Jadi NU tetap harus menghormati NU, karena gimana pun sama dari segi tahlilan, tetap kita tahlilan, kita dicela sama Muhammadiyah, sama juga nasib kita. Sama nasib kita ya. Kalau di Lombok itu mungkin kalau cerita saya tadi mungkin perbedaannya lebih tahu di sini, kalau saya mungkin udah dari Lombok gitu. Bahkan candaannya yang nauzubillah agak panas-panas gimana gitu ya. Kalau baca apa sebut Imam Syafi'i itu i belakangnya di belakangin Imam Syafi'i katanya gitu ya. Itu agak gitu kan, namanya orang mencela gitu ya. Nah, karena Bapak Maulana sini tegas sekali beliau mengambil itu mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah, dan terus disebut-sebut oleh beliau as-salatiyah. Dan beliau termasuk pernah ada ungkapan dari para masyayikh kibar, tawaduk beliau, mungkin beliau bilang, saya bukan orang yang paling pintar atau orang yang paling alim, tapi saya paling disayangi oleh guru-guru saya.
Bahkan ijazah beliau ditulis tangan oleh guru-guru beliau. Dan salah satu bentuk dukungan orang tua beliau kan ada dua hal yang agak susah nyatu, kemauan dan kemampuan. Beliau ini termasuk dua-duanya nyatu. Orang tuanya kaya dan beliau juga punya kemauan yang sangat tinggi. Dan Abdul Majid, bapak beliau, sebelum beliau sekolah dipilihin guru dulu di mana gitu. Dan saat itu yang termasuk Syekh Hasan Al-Masyad yang beliau, dan ketika beliau ngaji itu, beliau itu ngasih uang, bahasa kasarnya bukan ngasih uang, apa istilahnya, karena saat itu kan Saudi belum kaya seperti sekarang. Jadi begitu selesai ngaji itu dikasih istilahnya hadiah mungkin ke guru beliau itu tanpa dihitung uang, karena memang beliau kaya juga. Dan ibu beliau ikut menemani beliau mengaji atau sekolah ketika di Salatia. Bahkan ada satu mungkin ini perlu diulang-ulang bentuk himmah beliau belajar itu. Suatu ketika ibunda beliau sakit yang mau meninggal itu, dan ada yang datang ke madrasah Salatia memberitahu kalau ibu beliau sakit, dan beliau udah minta izin dan diizinkan. Ketika udah diizinkan, beliau berpikir, kalau saya pulang, waduh nanti nggak dapat saya pelajaran hari ini. Beliau nggak jadi pulang, bertahan mengikuti pelajaran itu sampai selesai, dan ketika pulang tidak menemui ibu beliau dalam keadaan sudah meninggal. Artinya beliau jauh lebih memilih ilmu itu sendiri daripada keluarga, bahkan diri beliau sendiri. Makanya nilai beliau itu kan udah bintang mungkin istilahnya. Tapi sekalipun seperti itu, beliau tetap menghargai tawadu beliau itu. Bahkan ada satu karya beliau tentang ilmu faraid Nahdlatul Zainiyah dalam bentuk syair. Beliau karang dalam bentuk syair. Mungkin kan kalau kita jawab dalam bentuk an-nasr versi kita gitu ya, segitu-gitunya lah gitu ya. Tapi beliau ketika menjawab soal pakai syair. Ya, makanya Nahdlatul Zainiyah itu awalnya beliau ceritanya tuh mau menamakannya Bintul Laila, karena beliau selesai menulisnya itu hanya semalam. Semalam. Cuma mungkin nanti takut beliau kan gimana gitu, riak mau ya. Jadi diubahlah namanya Nahdlatul Zainiyah. Makanya yang di akhir itu Syekh Amin Al-Qutbi, guru beliau, yang langsung memberikan syair bentuk pujian, mungkin doa, lahu yadun baydau dallat ala jawharatil magnu lahu ta'alifu kazahri lahu ma'hadun. Nah, mungkin kalau kita Islam ma'had ini kan sekolah-sekolah ya. Cuma kalau beliau itu di Lombok itu ada istilah ma'had. Ma'had ini dia tidak terikat dengan pemerintah. Jadi beliau yang buat sendiri ajaran-ajarannya, kitab-kitabnya yang ahlus sunnah semua. Itu yang menjaga ilmu itu. Tapi bukan berarti beliau tidak suka dengan universitas. Beliau bahkan mendirikan universitas dan institut, dan sekarang termasuk besar. Tapi beliau tidak mau menyamakannya, memisahkan. Dan ma'had ini alhamdulillah sampai sekarang tetap itu yang menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga nanti kalau di Indo ahlan wa sahlan lah Ustaz Yat ini. Kita tunggu kunjungan antum ya, dengan salawat burdah itu ya. Dan kalau ada waktu juga nanti kita kan untuk ke tempat antum saling sharing lah. Karena gimana pun beliau ini subhanallah lah, susah kita aneh. Dan yang untungnya kalau saya karena masih kecil juga waktu itu sering diajak oleh orang tua ke tempat beliau. Jadi kalau kita dulu masih beliau hidup itu ada istilah Nurul Hayat mungkin. Beliau cuma kalau kita logikakan itu kan bentuk apa ya? Kita itu senang, semangat ketika bertemu dengan beliau. Jadi dicari waktu yang tepat, kita datang, didoakan sama beliau, dikasih minum minyak. Iya. Didoakan, bahkan kita di kepala kita dipukul gitu. Diketok, stempel. Gitu. Stempel kita juga senang kita kan. Senang sekali kita dipukul kepala gitu kan.
Kalau sama orang yang nyuking, kalau kita yang mukul kan nggak enak. Malah ribut gitu. Nah ini yang Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok, dan alhamdulillah itu bahkan ada yang bawa wasiat itu. Ada. Di mana? Ada di sini juga. Coba ambilin, soalnya ada beliau ini luguh ini ya. Oh ya, perlu ya. Kita harapkan beliau itu mengoreksi ya begitu. Karena la ya'riful fadl li ahli fadl illa dzul fadl itu ya. Cuma satu. Wah. Di rumah dia tuh. Di rumah cuma satu. Ada banyak di sana, di rumah 15. 15. Oh jadi ini bisa kita kasih satu sama karena senior ini ya, Ustaz Dayat. Dan hizib-hizibnya udah dikasih Ustaz Dayat kan? Udah. Oh, Ustaz Dayat udah? Belum. Oh, kita hadiahin satu beliau kan yang itu. Biar anu ah. Oh. Ustaz Zulfikar ini antum satu ini. Udah. Bukan. Ini bahaya, ini curiga kita nih. Dan selanjutnya Satinya udah nungguin. Mungkin sampai di sini saya ucapkan kepada teman-teman pada mungkin ini ya, ahlan wa sahlan ya. Kita di sini ya, ini tempat yang nggak terlalu bagus Ustaz Dayat ini kan. Kemarin yang ketuanya nyari kan, cuma dipucuk gitu kan, airnya kurang. Rencananya mau pindah ke sana gitu kan, cuma airnya kurang. Terus paling tinggi katanya tangganya itu 100 tangga gitu kan. Iya. Oh nambah lagi 121. Kemarin 100, sekarang udah 121. Nah, makanya mungkin tetap di sini untuk sementara dulu. Dan berdekatan juga kita kan, bertetangga dengan Saha Indonesia. Mungkin hanya ini saja. Kalau ada kekurangan kami mewakili teman-teman untuk apanya? Oh iya. Oh untuk sekarang ya cabang-cabangnya di Kalimantan ada, di Jawa Timur ada, di Batam juga ada. Mungkin ya tidak sebanyak NU lah gitu. Kalau NU ya termasuk, kalau dihitung dari umur ternyata Muhammadiyah lebih dulu lahir ya. Itu kakak pertama. Kakak pertama ya. Nah kakak kedua satu alma mater. Dan saya ketika melihat misalkan film Sang Pencerah mungkin judulnya, atau penampilan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama dengan Hadratus Syekh yang NU Hasyim Asy'ari. Kalau kita lihat perhatikan dari imamah, baju sederhana dengan, nah cuma sesudahnya kok Muhammadiyah nggak ada yang gitu pakaiannya gitu. Apa mungkin modern mungkin istilahnya gitu ya. Dan kesannya kayak takut disebut kiai kayak gitu kan, NU gitu ya. Padahal kalau kita lihat beliau pakaian dari Syekh Ahmad Dahlan itu sama persis dengan masyayikh yang lain. Nah, ya mungkin ya tanpa menyebut itu ini ya beliau punya kelebihan sendiri, ini punya kelebihan sendiri. Dan Syekh Zainuddin ini beliau dengan tegas yang membela Ahlussunnah dan mengambil satu mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i. NU gitu juga ya, mazhab yang Syafi'i. Jangan-jangan beliau ngikut ini. Oh, itu mengakui 4 tapi mengambil 1 biar jelaskan satu anunya. Bahkan masih ingat ketika beliau dulu di Masjid Terara itu kan, beliau kalau habis Idul Fitri keliling setiap kecamatan ada majelis taklim beliau. Ada yang bertanya tentang boleh nggak kita gantiin